adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, gimana kabar adik-adik satu pekan ini? Semoga semua sehat, kuat, dan luar biasa, oke? Nah, kita sudah mau bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih kalau Tuhan sudah boleh bangunkan kami pagi hari ini dan menyertai tidur kami semalam. Sekarang kami bersatu hati Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan telinga, pikiran, dan hati kami. Biarlah Tuhan juga yang mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh siapkan Alkitab dan buka Alkitab dari Mazmur 26 ayat 1-3. Kita akan bacakan Mazmur pada pagi hari ini ya. Mazmur 26 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Selamat
Halo adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Sekarang Kak Evi akan bercerita ya. Pembacaan kita hari ini berjudul tentang hal pengabulan doa. Nah adik-adik, kita baru saja membaca kitab Matius. Adik-adik tahu nggak kitab Matius ini ditulis oleh siapa? Ya adik-adik, kitab Matius ini ditulis oleh seseorang yang bernama Matius pada tahun 60 sampai dengan 65 waktu itu. Kitab Matius ini berisi tentang kesaksian kehidupan dari Tuhan Yesus adik-adik. Salah satunya di mana Tuhan Yesus waktu itu dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu dia dinubuatkan untuk menjadi anak Allah adik-adik. Dan selain itu Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 ini merupakan bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit yang judulnya tadi yang sudah Kak Evi sebutkan mengenai pengabulan doa. Tuhan Yesus itu adalah seorang Mesias adik-adik. Ia yang telah mengorbankan jiwanya untuk menghapus dosa-dosa Kak Evi dan adik-adik. Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kerajaannya secara rohani. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau memberikan sukacita kepada adik-adik dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh baik ya. Dia mau anak-anaknya senantiasa bersukacita. Dia mau anak-anaknya bahagia. Dan tentu saja kebahagiaan itu akan datang, sukacita itu akan datang apabila kita sebagai anak-anak Tuhan mau taat dan setia kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, salah satu ajaran dari Tuhan Yesus adalah dalam hal apa adik-adik? Berdoa adik-adik. Dalam hal berdoa. Coba kita lihat gambar berikut ini ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Sekarang Kak Evi mau bertanya sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang rajin berdoa? Wah, senang rasanya Kak Evi melihat adik-adik semua rajin berdoa. Tentunya kita sebagai anak Tuhan harus selalu rajin berdoa. Karena itu adalah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, Kak Evi mau kasih tahu nih, apa sih arti doa itu adik-adik? Nah, di sini Kak Evi mau kasih tahu bahwa doa adalah sarana kita untuk berbicara kepada Tuhan Yesus. Kak Evi ulangin lagi ya. Doa adalah sarana kita untuk dapat berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui doa ini kita dapat menyampaikan segala permohonan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi perlu adik-adik ingat juga bahwa dalam hal berdoa tidak dalam kita sukacita saja, tetapi harus dalam duka cita juga. Misalnya adik-adik naik kelas, adik-adik menyelesaikan ujian dengan nilai yang baik, itu sukacita adik-adik. Maka adik-adik bawa itu dalam doa adik-adik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai adik-adik menjalani pembelajaran adik-adik yang saat ini dijalani jarak jauh. Tetapi adik-adik tetap semangat karena itu adalah penyertaan dari Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa setiap pagi memulai hari yang baru, minta penyertaan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hari demi hari
adik-adik bisa melewatinya dengan baik. Kemudian adik-adik, kita mau lihat gambar satu lagi ya. Kita lihat ya gambar berikut ini. Nah, adik-adik, kita lihat ada gambar Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu. Betul sekali adik-adik, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu. Nah, dalam pembacaan kita tadi adik-adik, dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 tadi, ada 3 hal tentang pemahaman doa. Ya adik-adik ya, ada 3 hal tentang pemahaman doa. Yang pertama adalah, ada apa di situ adik-adik? Coba adik-adik baca dalam Alkitabnya. Mintalah, adik-adik ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, carilah, maka engkau akan mendapat. Yang ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, coba adik-adik lihat di ayat 7, ada kata-kata mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah, bagi yang meminta dan mencari dan mengetok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di sini adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus rajin-rajinlah berdoa. Di sini dikatakan mintalah. Kita minta apa yang kita inginkan. Tetapi adik-adik, segala permohonan-permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan bukan harus segera dijawab. Nanti Kak Evi kasih tahu ya, kenapa Tuhan tidak menjawab secepat yang adik-adik harapkan. Kita lanjut dulu yang ini ya adik-adik. Ada yang kedua adalah carilah. Nah adik-adik carilah Tuhan. Di setiap bangun pagi, carilah Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik bangun pagi, yang dicari handphone atau Alkitab atau mau berdoa dulu? Nah adik-adik, kalau kita bangun tidur, yang kita lakukan adalah bukan mencari handphone, tetapi yang kita lakukan adalah berdoa dan mencari Alkitab. Kita bersaat teduh adik-adik. Jadi jangan gadget dulu yang dicari, tapi kita carilah dulu Tuhan kita melalui saat teduh dan berdoa. Kemudian adik-adik yang terakhir, ketoklah. Nah, di sini adik-adik, kalau kita mau berdoa, kita harus membuka pintu hati kita agar Tuhan dapat dengan mudah masuk ke dalam diri kita, berbicara kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik, kalau kita berdoa, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita buka hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Nah, juga yang tadi Kak Evi bilang nih, kalau doa itu bukanlah kita memerintah Tuhan. Bukan ya adik-adik ya. Kita tidak boleh memaksa Tuhan Yesus untuk bisa memenuhi kebutuhan atau kemauan kita. Bukan seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mempunyai hak, Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menjawab doa adik-adik. Nah, Tuhan Yesus lebih tahu adik-adik, lebih tahu mana yang terbaik buat adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah apa adik-adik? Menciptakan kita. Nah, jadi Tuhan Yesus itu lebih mengenal kita adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan dalam menjawab doa-doa kita, Dia pasti tahu yang terbaik yang adik-adik butuhkan. Nah, kita juga harus yakin bahwa Tuhan adalah jawaban terbaik dari doa-doa kita. Ya adik-adik, jadi kalau kita berdoa, maka apabila Tuhan memberikan jawaban dari doa-doa kita, maka itu pastilah hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi adik-adik, dalam hal berdoa, kita pasti menunggu jawaban Tuhan. Ada 3 jawaban Tuhan adik-adik. Yang pertama, tidak. Yang kedua,
tunggu dulu. Kemudian yang ketiga adalah ya. Ya adik-adik ya, bisa dibalik-balik adik-adik. Ya, tunggu dulu atau tidak. Atau dibalik juga tidak, tunggu dulu, ya. Nah seperti itu adik-adik. Nah kita juga dalam hal ini, kalau kita sudah menerima sukacita dari Tuhan Yesus, kita sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus melalui doa-doa kita, maka adik-adik kita juga wajib untuk mendoakan orang lain adik-adik ya. Jadi di dalam setiap doa-doa kita, jangan lupa kita untuk selalu mendoakan orang lain. Contohnya mendoakan mama papa, oma opa, ya adik-adik. Mendoakan apa lagi adik-adik? Gereja, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan sahabat-sahabat kita, dan lain-lain adik-adik. Jadi kalau di dalam doa, sematkanlah doa untuk orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan sukacita yang daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga bisa berbahagia seperti yang adik-adik rasakan. Seperti itu adik-adik ya. Dan yang terakhir, pesan Kak Evi adalah kita tetap setia berdoa. Setiap hari bangun tidur atau setiap kita mau memulai kegiatan kita, mulailah dengan berdoa. Dan setialah untuk berdoa. Karena Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang terus mau berbicara kepadanya melalui doa. Kiranya mulai hari ini adik-adik bertekad untuk mau rajin berdoa dan juga mau mendoakan orang lain. Terima kasih adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini tetap menjadi terang di dalam hati dan pikiran adik-adik, sehingga adik-adik bisa memancarkan itu ke orang lain di sekitar adik-adik. Selamat berkarya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini alat-alat untuk aktivitas kita hari ini. Langkah pertama, adik-adik boleh gunting bagian atas dari botol bekas aquanya. Hati-hati ya adik-adik dalam mengguntingnya, bisa minta bantuan papa atau mama juga ya. Nah, gunting lagi dirapikan biar nggak ada tajam-tajam. Kalau sudah, kita lanjut, kita akan buat cover dari si botol bekasnya. Kayak kita pakai kertas origami, kayak kita tempel di ujungnya double tip. Kayak kita tempel lagi kertas origami yang satunya. Jadi kertas origami memanjang sehingga bisa menutupi si botol bekasnya. Adik-adik bebas ya pakai kertas origaminya warna apa, sekreativitas adik-adik. Nah kalau udah nih ditempel, digulung, ditempel sehingga botol bekasnya tertutupi oleh origami adik-adik. Nah kalau sudah, karena Kak Gita ada lebih di bagian atasnya, Kak Gita gunting dan Kak Gita masukkan ke dalamnya. Nah, selanjutnya Kak Gita mau bikin hiasannya. Adik-adik bisa gunting dari origami atau pakai stiker atau pakai manik-manik yang adik-adik punya. Adik-adik bebas berkreativitas. Nah, kalau sudah, lalu adik-adik tulis pray jar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita pakai kertas yang lebih tebal lagi, dipotong panjang-panjang. Lalu kalau sudah, adik-adik bisa tuliskan doa adik-adik. Seperti ini, Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini. Tuhan berikanlah kesehatan untuk keluarga kami.
Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik bisa lanjutkan tulis doa adik-adik yang lainnya. Untuk adik-adik kelas AKAT bisa juga tulis doa Bapa Kami ya. Nah, kalau sudah, ini dia aktivitas kita hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana kami dapat menyampaikan keluh kesah kami, menyampaikan permohonan kami dan rasa sukacita kami kepadamu. Terima kasih juga Tuhan untuk hari indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih juga karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di hari yang baru ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengikuti impa ini. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami bisa mendoakan orang lain di setiap doa kami. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami mau selalu setia berdoa kepadamu dan mau selalu mendoakan orang lain. Ya Tuhan, di dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Ora et Labora. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati gereja kami Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan, gereja kami sedang dalam proses pembelian 4 ruko. Tuhan, bukakanlah jalan, kiranya Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk pelunasan 4 ruko yang rencananya akan kami pakai sebagai tempat ibadah kami. Ya Tuhan, berkati juga pendeta kami, Bapak Denny Bawole, beserta dengan keluarga. Tuhan berkati juga para presbiter yang melayani. Biarlah Tuhan senantiasa mau bersama dengan kami, melewati hari-hari kami dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, saat ini bangsa dan negara kami sedang dilanda oleh COVID-19, virus yang sangat jahat Tuhan. Tuhan tahu Tuhan, kami sangat merindukan situasi dan kondisi yang normal yang seperti dulu. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan negara dan bangsa kami. Tuhan sertai semua presiden dan jajarannya untuk dapat bersama-sama dengan kami para rakyatnya untuk bekerja sama Tuhan memerangi virus COVID-19 ini. Ajar kami Tuhan untuk membuka hati kami untuk membantu para negarawan kami memerangi COVID-19 ini dengan mendisiplinkan diri kami Tuhan, dengan tidak keluar rumah dan tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Ajar kami Tuhan untuk patuh, untuk mengikuti semua peraturan-peraturan yang pemerintah sudah tetapkan. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat hari ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh.
Kiranya Tuhan mau bersama dengan mereka Tuhan. Tuhan mau pulihkan mereka di dalam kelemahan tubuh mereka. Dan Tuhan kembali pulihkan dengan sempurna sehingga teman-teman kami dapat sehat kembali dan dapat bersama dengan kami bersekutu bersama di IMPA ini. Tak lupa juga Tuhan, kami juga mendoakan para tenaga medis yang sedang membantu pengobatan para pasien COVID-19. Tuhan kiranya memberkati mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka melayani para pasien yang terkena COVID-19. Tuhan berikan kesehatan kepadanya dan keluarganya Tuhan. Tuhan kiranya mau menjaga mereka di dalam tugas dan kewajiban mereka di dalam menjalani tugas-tugasnya. Biarlah Tuhan mau menjaga keluarga mereka dan menjaga mereka. Tuhan tutup bungkus dan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, begitu banyak permohonan yang kami mohonkan kepadamu. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang lebih mengetahui apa yang kami butuhkan, tetapi bukan yang kami inginkan. Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas segala permohonan-permohonan kami ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan akan memberikan yang cocok bagi kami, yang sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang bersama dengan kami. Kiranya Tuhan mau menjaga mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mau bersama dengan mereka, menjaga orang tua kami Tuhan. Jaga mereka, berikan mereka kesehatan. Begitu juga dengan oma, opa yang bersama-sama dengan kami. Tuhan tutup bungkus kami dan jaga kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Inilah permohonan kami Tuhan. Kami yakin Engkau pasti mendengarkan doa kami. Terima kasih, doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih atas berkat dan cinta kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, kalau sekarang kami akan mendoakan persembahan yang telah kami berikan pada pagi hari ini, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk bagi pelayanan dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, terima kasih. Amin.
adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah minggu pagi hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang telah kami dengar, firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini bisa selalu kami ingat dan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah juga aktivitas kami setelah melakukan ibadah ini. Tuhan yang boleh pimpin hari demi hari, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan boleh selalu memberkati kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.